Oke baik, perkenalkan nama saya Abrianto Julem Dolakiwak. Saya berasal dari Timika, saya SMA di SMA Katolik Planova. Saya lahir di AB Pura pada tanggal 16 bulan Februari 2008. Saya bersaudara ada 5 dari Bapak Usias Dolakiwak dan Mama Opin Cedang. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Pengalaman pertama kali saya mendengar bahwa nama saya tembus untuk bersekolah SMA di Katolik Villanova sini tuh, saya merasa sangat senang dan saya macam merasa macam tidak duga begitu karena saya pikir tuh nanti saya akan lanjut di Timika kah. Tapi ternyata saya punya nama keluar di SMA Katolik Villanova sini jadi saya sangat bersyukur sekali bisa ke sini dan bersekolah di sini. Pertama-pertama saya mengucapkan berterima kasih kepada JP Maka karena sudah memberikan saya beasiswa dan kesempatan untuk datang bersekolah di sini selama 3 tahun ini. Dan saya berharap untuk saya punya masa depan, saya punya impian, semoga apa yang saya sudah cita-citakan, semoga saya bisa capai dan dapat itu. Yang buat saya terkejut pada saat saya pertama kali kesini itu, saya lihat nih macam saya datang ini di sekolah Katolik ini, padahal kalau di Taruna tuh kan kita ya macam sekolah umum lah, sekolah macam tidak kayak Katolik atau khusus begitu. Tapi ya kesini lihat ternyata ini kita ada yang di Katolik, di sekolah Katolik. Nah jadi itu menjadi macam saya kaget. Terus dia punya lingkungan ada dalam satu ini gitu, asrama gitu. Maksudnya dalam satu lingkungan lah, macam sama kayak di Taruna bawah. Pengalaman saya selama 3 tahun sini tuh, di sini tuh saya datang tuh pada saat di asrama ini saya kaget karena saya macam tidak menyangka begitu karena di asrama ini banyak sekali dia punya anak-anak dari pokoknya dari macam-macam lah, ada yang dari seluruh tanah Papua ini, mau dari mana-mana semua ada, terus dari luar Papua juga ada. Itu yang baru pada saat kita berinteraksi itu macam saya menilai atau saya lihat nih macam kita punya cara berkomunikasi satu sama lain yang dari kita dari Timika datang ke sini itu macam lain-lain begitu. Nah jadi dari situ kita bisa belajar perbedaan-perbedaan macam dari budaya, dari teman-teman dari mana, dari Jayapura kah, dari Nabire atau dari Timur kah, dan teman-teman lain. Hidup di asrama ya pasti ada tantangan. Nah dan tantangan-tantangan itu yang saya hadapi itu nomor 1 tuh misa. Karena saya ini memang pertama datang ya memang saya pemalas bangun pagi. Tapi pemalas bangun pagi terus itu macam misa tuh dia terlalu pagi sekali menurut saya. Pagi-pagi macam matahari belum keluar juga, masih gelap-gelap juga sudah toki lonceng sampai siram-siram air pater nih. Nah jadi dari situ ya menjadi tantangan berat lah. Terus kita piket masak juga, itu kita yang masak sendiri, dibuat jadwal baru kita yang masak sendiri. Terus masak sendiri, piket, terus cuci pakaian dan kerja kebun lagi, habis makan siang kerja, bikin kebun, bikin bedeng, kerja langsung kerja. Itu yang menjadi tantangan buat saya hidup selama 3 tahun di sini. Dari semua tantangan yang tadi saya sudah sebutkan tuh, saya punya cara mengatasi tuh memang saya jalani akhirnya ya terbiasa. Contohnya seperti misa tadi. Saya memang di waktu kelas 10, waktu awal-awal tuh memang saya sangat susah saya untuk bangun pagi. Tetapi ya karena macam
Karena tiap hari begitu terus ya akhirnya saya jadi macam bisa mengatur waktu begitu, akhirnya bisa tidur tempo supaya bangun juga bisa tepat waktu. Terus kerja juga ya saya istirahat full supaya bisa kerja juga dengan ini atau bisa supaya tidak kerja. Dan cuci pakaian juga semua atur waktu. Jadi setelah saya lulus dari sini, saya punya cita-cita atau tujuan yang ingin saya dapatkan tuh. Saya ingin apa menjadi macam jurusannya akan saya dapat saya ambil tuh itu fakultas sosiologi karena saya ingin kembali untuk melihat masyarakat saya yang sangat ya yang masih bagaimana yang masih belum berkembang lah ya, jadi saya mengambil sosiologi untuk turun langsung untuk mengajarkan atau ya bagi-bagi pengalaman sedikit kepada masyarakat saya yang ada di Timika maupun di kampung-kampung di pedalaman kecil. Pesan saya di sini saya akan menyampaikan dua, yaitu pertama untuk adik-adik kelas saya. Adik-adik kelas saya kelas 10 dan kelas 11. Itu saya berharap supaya adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan atau peluang yang sudah diberikan oleh JPMK untuk kalian adik-adik ke sini. Supaya karya tidak malas-malas, supaya tetap semangat menjalani kegiatan program belajar yang sudah ditetapkan sini. Saya harap adik-adik saya bisa tetap semangat dan mengikutinya dengan baik. Terus pesan saya untuk keluarga yang ada di kampung-kampung maupun di Timika dan lain-lain, tolong dukunglah kita orang tua. Saya harap bisa mendukung kegiatan supaya anak-anak ini bisa datang ke sini bisa belajar tenang, jangan terlalu banyak komunikasi karena itu bisa mengganggu kegiatannya ini ya adik-adik dan teman-teman untuk bersekolah di tempat ini. Demikian pengalaman yang dapat saya sampaikan. Amalongo ni mau timi amakani wa Tuhan Yesus memberkati. Hormat.